Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa dhammilna bil afiya wassalama walhiqna bis salihin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat, taufik dan hidayahnya, dan Allah senantiasa memberikan sehat serta afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jenis sifat ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan juga ma'nawiyah. Jenis sifat nafsiyah hanya ada satu kelompok, yaitu bersifat wajib wujud, yang berarti ada. Mustahil itu kebalikan dari sifat yang wajib. Mustahilnya yaitu adam, yang berarti tidak ada. Kemudian sifat salbiyah dikelompokkan menjadi sifat wajib kidam, bako, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan juga wahdaniyah, yang berarti kidam terdahulu, bako kekal, mukhalafatul hawadithi berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, dan wahdaniyah esa. Selanjutnya sifat ma'ani dikelompokkan menjadi sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan juga kalam. Kudrat yang berarti kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, dan juga kalam berfirman. Yang terakhir, jenis sifat ma'nawiyah, yaitu dikelompokkan menjadi qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, yang berarti qadiran maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha mengetahui, dan mutakalliman maha berfirman. Jenis sifat ma'nawiyah ini untuk menekankan ya, atau memberi pertegas. Di sini seperti yang di sifat ma'ani itu sudah ada ya, ilmu, mengetahui, kemudian mendengar, dan lain sebagainya. Kalau ma'nawiyah dipertegas dengan adanya aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup ya. Nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya. Nah, di sini ada bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan adanya dalil akli, dalil yang didasarkan dengan akal, dan yang kedua, dalil nakli, yaitu dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat wujud. Artinya itu ada. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Nah, sifat mustahilnya yaitu adam, artinya tidak ada. Jadi mustahil itu kebalikan dari yang wajib. Tetapi Allah itu mustahil adam ya, adam itu artinya tidak ada. Kemudian apa dalil aklinya? Dalil akli yang berdasarkan dengan apa tadi nak? Dengan akal. Yaitu dalil akli adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan juga seisinya.
Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Ya, contohnya adanya meja, ada yang membuat, yaitu tukang. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, jadi itu berdasarkan akal ya. Kemudian dalil yang berdasarkan dengan nakli yaitu yang berdasarkan dengan Quran atau hadis, yaitu di sini ada di dalam Quran surah Ali Imran. Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sifat kidam. Sifat wajib kidam ini artinya terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih dahulu ada sebelum makhluk. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu ada sebelum adanya manusia, sebelum adanya hewan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Mustahilnya yaitu fana, artinya rusak. Di sini dalil aklinya, akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Ya, jadi tukangnya dulu terlebih dahulu ada sebelum adanya meja. Tidak mungkin meja tiba-tiba ada tanpa ada yang membuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada terlebih dahulu sebelum alam dan seisinya ini ada. Kemudian diperkuat dengan dalil nakli di dalam firman Allah, Quran surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, sifat wajib Allah selanjutnya yaitu baqo. Artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Ada mustahilnya yaitu fana, artinya rusak. Allah tidak mungkin bersifat fana, yaitu rusak. Dalil aklinya, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rusak, sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Berbeda dengan kita sebagai manusia, dengan kita sebagai makhluknya, kita sewaktu-waktu akan mati. Dan diperkuat dengan dalil nakli di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawaditsi, yaitu berbeda dengan makhluknya. Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi sifat, zat, dan juga perbuatannya. Tidak bisa
Allah disamakan dengan kita sebagai manusia ataupun hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena sifat wajib bagi Allah yaitu mukhalafatul lil hawadithi, artinya berbeda dengan makhluk. Mustahilnya mumatsalatul lil hawadithi, artinya serupa dengan makhluk. Allah mustahil memiliki sifat mumatsalatul hawadithi, artinya serupa dengan makhluk. Dalil aklinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan sifat makhluknya. Dalil naklinya diperkuat dengan dalil nakli di dalam firman-Nya, yaitu Quran As-Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Jadi, kita tidak boleh menyamakan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadithi. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Artinya, berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan terhadap sesuatu apapun dan tidak membutuhkan tempat dan zat yang diciptakan. Jadi, Allah tidak memerlukan bantuan ataupun pertolongan dari makhluknya, ya. Sedangkan berbeda dengan kita. Kita adalah makhluk sosial yang butuh kepada orang lain, butuh pertolongan orang lain. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Coba bayangkan jika kalian tinggal di muka bumi ini sendiri. Apa yang kalian harus lakukan? Apa yang kalian harus kerjakan? Apa yang kalian harus pikirkan? Kalian merasa bingung, sedih, dan heran. Apa? Bagaimana aku akan melanjutkan hidup? Ya, mau makan, nggak bisa makan, nggak ada tukang sayur. Ya, mau sakit, mau berobat, mau kemana? Nggak ada rumah sakit. Sedangkan kamu tinggal di muka bumi ini hanya sendiri. Coba bayangkan, ya, karena sifat manusia itu bergantung. Sifat manusia itu sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Kita sebagai manusia membutuhkan orang lain, ya. Sedangkan Allah tidak. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Dan Allah mustahil memiliki sifat ihtiyaju li ghairihi, artinya butuh kepada yang lain. Dalil aklinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam adalah Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Dan diperkuat dengan dalil nakli di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Ankabut ayat 6. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّاللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yang keenam yaitu wahdaniyah, artinya esa. Allah itu esa dalam zatnya, tidak tersusun dari beberapa unsur atau badan, dan tidak ada zat yang menyamai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu esa sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terdiri dari dua sifat yang sama, dan tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa perbuatannya, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang memiliki kesempurnaan dalam perbuatan dan tidak satupun yang dapat menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tidak ada yang bisa menyamai perbuatan Allah, tidak bisa yang menyamai sifat Allah. Ya, contoh jika Allah itu mustahilnya itu ta'adud, ya, berbilang, ya. Tuhannya dua. Coba bayangkan bagaimana menciptakan seluruh jagat raya ini, pasti akan bertengkar. Ya, Tuhan yang satu mengatakan, nih begini aja bentuk matahari, nih begini aja bentuk planet ini. Tuhan yang satu tidak setuju, nih begini aja, nih seperti ini, nih bentuknya seperti ini, konsepnya seperti ini. Akhirnya jadilah bertengkar. Tidak ada jagat raya, tidak ada bumi, tidak ada planet. Makanya Allah itu wahdaniyah, esa, tunggal, satu. Ya, kebalikannya dengan mustahil, yaitu ta'adud, artinya berbilang. Allah mustahil bersifat ta'adud, artinya berbilang. Dalil aklinya apa? Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa itu yaitu satu. Sekiranya ada di langit dan juga di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak dan juga binasa, ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Kalau Tuhan itu ada selain Allah, ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, dan banyak, ya, pasti keduanya itu akan rusak dan juga binasa, akan hancur. Dalil naklinya apa? Dipertegas dengan dalil naklinya, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Ikhlas, ya. Yang pertama Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 22, Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yang ketujuh yaitu kudrat, artinya kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas melakukan apapun yang Allah kehendaki, ya, karena Allah mempunyai kuasa untuk mewujudkan ataupun meniadakan segala sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Dan Allah mustahil bersifat ajizun, artinya lemah. Dalil aklinya yaitu manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya itu sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Jadi manusia itu bisa berkuasa, tetapi kekuasaannya itu sangat terbatas. Contohnya siapa? Contohnya Pak Presiden, ya. Kemudian Pak Camat, Pak Lurah, dan lain sebagainya. Dia memiliki jabatan, dia berkuasa, tetapi kekuasaannya itu terbatas, ya. Ada batasannya dia untuk berkuasa. Sedangkan Allah tidak terbatas, ya. Kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu yang Allah kehendaki, ya, meniadakan atau mewujudkan sesuatu yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Kemudian diperkuat dengan dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan materi selanjutnya.
di lain kesempatan. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.